tidak mengenal si Ratih 01-nya. Dan ini disebut disorder karena mengganggu fungsi dia sebagai pribadi, baik dia berinteraksi dengan dirinya sendiri maupun dengan orang-orang lain dan berpengaruh kepada pada banyak aspek kehidupan dia. Contoh yang paling mudah adalah itu tadi yang mulia, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Kemudian apakah orang yang berkepribadian ganda tadi, yang kadang-kadang timbul, misalnya perempuan timbul rasa dia menjadi laki-laki, ya kan? Itu belum tentu kepribadian ganda yang mulia. Oh gitu. Apakah bisa dia timbul cinta terhadap sesama jenis misalnya? Misalnya dia perempuan. Kalau bicara tentang amore, rasa ketertarikan kepada lawan jenis maupun sesama jenis secara intimate, itu bisa terjadi pada siapapun juga yang mulia. Dan kita menyebutnya sebagai preferensi orientasi seksual. Itu tidak ada hubungannya dengan kepribadian ganda. Kemudian apakah juga karena dia juga sebagai timbul niat atau cinta kepada sesama jenis, apakah bisa juga timbul rasa cemburu, rasa sakit hati, rasa dendam terhadap sesama jenis itu? Berarti yang dinyatakan oleh yang mulia adalah menanyakan kondisi pada orang-orang yang hubungan orientasi seksualnya kepada sesama jenis yang mulia. Mereka sama berfungsinya dengan orang-orang lain pada umumnya yang orientasi seksualnya adalah heteroseksual yang mulia. Jadi kecemburuan, cinta, sayang, kebutuhan akan afeksi, dan seluruh aspek hidupnya dia yang lain sama. Yang berbeda adalah orientasi seksualnya. Orang-orang pada umumnya heteroseksual, dia homoseksual. Tapi semua aspek yang lain sama dengan kita pada umumnya. Kalau psikopat apa maksudnya? Psikopat beda lagi yang mulia. Itu bukan wilayah kewenangan saudara? Untuk mengenali ya, tapi nanti begitu masuk ke dalam wilayah bagaimana masuk ke dalam perilaku-perilaku yang ditampilkan, apalagi terkait dengan perilaku kriminal, itu bukan kompetensi saya. Tetapi psikopat adalah seseorang yang daya empatinya nol yang mulia. Jadi tidak berkembang secara sehat. Sehingga kemampuan untuk bisa menakar dirinya kepada orang lain, kalau orang Jawa menyebutnya roso, itu tidak berkembang secara baik. Karena daya empatinya tidak berkembang dengan baik, dia menjadi sulit untuk bisa ikut merasakan emosi-emosi yang berlangsung di orang. Dan cenderung kemudian menjadi dingin, bisa tampil sebagai pribadi yang dingin. Tadi saya bilang daya empatinya tidak berkembang, hati nuraninya juga tidak berkembang, sehingga benar, salah, baik, buruk itu juga menjadi hal yang bisa tidak dilakukan sesuai dengan apa yang dilakukan orang-orang pada umumnya. Tadi saudara katakan bahwa terdakwa adalah sehat, ya? Sehat. Sehat secara mental, Ya. Maksudnya adalah dia mampu menalar, berfungsi, berdaya pikir kritis, dan jernih dalam menalar, serta cerdas yang mulia. Apakah menurut penelitian saudara terhadap terdakwa ada potensi-potensi seperti yang disebut tadi? Potensi yang mana yang mulia? Misalnya berkepribadian ganda, psikopat. Yang bersangkutan yang mulia yang bersangkutan tidak menampilkan adanya indikasi berkepribadian ganda, dan saya juga tidak menemukan adanya kemungkinan yang bersangkutan bisa dirujukan menjadi psikopat. Bahwa kemudian ada tipe-tipe perilaku yang kemudian bisa dirujukkan ke sana, itu nanti perlu telaahan psikologi secara lebih dalam, dan menurut saya ada pakarnya yang lebih kompeten untuk bisa menjelaskan kepada yang mulia. Masih ada? Masih ada majelis. Jangan ulang lagi ya. Iya. Waktunya. Tadi saudara ahli mengatakan bahwa terdakwa itu melakukan close bill untuk menservis teman-temannya karena pernah ditraktir oleh teman-temannya. Nah, itu keterangan itu saudara ahli dapat dari mana? Keterangan itu saya dapat dari polisi yang saya tanya.
Polisi yang Sebetulnya, tanya. ya. Apakah ada keterangan waktu pas pemeriksaan saudara dengan Prof. Roni memeriksa terdakwa, ada tidak keterangan terdakwa yang mengatakan seperti itu? Pada saat pemeriksaan itu memang ditanyakan. Jadi kenapa kok milihnya ke sana, kemudian kenapa kok pesannya itu, apa yang menjadi dasar dia memutuskan untuk menutup bill duluan. Tapi begini Bapak yang terhormat, close bill gini loh, close bill itu bukan alasan terdakwa untuk membalas perilaku entertainment yang dia terima sebelumnya. Untuk membalas entertainment yang sebelumnya adalah dengan mengundang teman-temannya ini untuk ketemu dan minum kopi bareng-bareng itu. Itu menurut keterangan terdakwa pada saat itu? Iya. Pantas gak? Lazim tidak apabila dia ingin menservis temannya berjumlah 3 orang yang akan datang, namun yang dipesankan, yang dibayarkan langsung hanya 1 gelas. Lazim tidak kalau menurut ahli sebagai pakar psikologis klinis? Sebetulnya ini sudah saya jelaskan tadi, kalau bicara tentang kelaziman. Ini hanya yang untuk 1 gelas pemesanan fik, yang 1 gelas majelis. Karena yang tadi kan pesan 3 gelas untuk 3, ini kan sudah kita lihat faktanya bahwa terdakwa meminum 2 gelas dan itu berarti kan hanya 1 gelas untuk 1 orang saja. Jadi hanya ingin memastikan lagi apakah ini lazim itu majelis. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan kalau bicara tentang kelaziman untuk membalas kebaikan orang dengan mengundang orang dan mengentertain orang, yang lazim adalah open bill sampai setelah selesai proses silaturahmi baru kemudian billnya ditutup. Itu Pak. Jadi bahwa yang dipesan apa dan sebagainya biasanya adalah ya di open. Jadi kalau dia mau mengentertain hanya 1 orang, maka itu ya dinyatakan juga ke teman-teman yang lain. Tapi kalau ngundangnya bersama-sama, on her treat, ya open bill sampai selesai. Enggak, kalau masih banyak kita skor saja. Kita sholat asar. 2 lagi aja Mas, 2 lagi. Karena waktunya sudah ada. Ya, kita skor dulu. Ya. Skor ya untuk sholat asar dulu kami yang muslim. Apakah untuk mendapatkan penasaran atas ya. hasil pemeriksaan selalu Menggunakan metode statistik. intinya cuma memenuhi ini 8 ini kita lupa. Tapi ini cuma 1 orang Pak ya? Ini kan hasil, ini kan untuk observasi 1 orang ya. 1 orang atau bagi semua orang atau maksudnya untuk terdakwa aja sendiri? Terdakwa. Ini apanya dikatakan cara memunculkan kejutan seperti apa? Oh, pertanyaannya begini Mas.